Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-11 daripada kitab Risalah fi Ilmil Mantiq ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang qadhiyah hamliyah ya. Sekarang kita masuk ke apa? Qadhiyah apa? Syartiyah. Yang mana qadhiyah hamliyah ada kulliyah, ada mujabah, ada kulliyah, ada mujabah, ada syakhsiyah dan ada muhmalah. Begitu pula di dalam syartiyah pun juga ada. Masih ingat pasal nisbah ya. Nisbah itu anta ingat-ingat bahwasanya nisbah itu perkara yang penting. Walaupun sekarang saya tak jelaskan secara detail itu apa, tapi dia mempunyai peran yang sangat penting di dalam banyak sekali perkara. Bahkan wallahu a'lam, kalau Anda boleh paham nisbah, apa itu nisbah, dan bahwasanya nisbah itu berbeza-beza, dia bermacam-macam, akan banyak perkara yang boleh Anda fahami daripada situ. Benar Sufyani, dulu ketika saya paham nisbah, dia memang sedikit susah difahami. Tapi kalau Anda fahami ini, akan banyak sekali masalah itu apa? Settle. Jahijidan. Maknanya ada sesuatu yang namanya nisbah, yang nisbah itu adalah hubungan antara dua hal. Antara apa? Antara dua hal. Sawa'un hal yang pertama ini adalah mufrad dan mufrad. Yang pertama dan yang kedua adalah sama-sama mufrad. Atau nisbah antara keduanya itu, yang kedua ini jumlah dan jumlah. Di dalam qadhiyah hamliyah, yang pertama kan ada jumlah kan, Zaidun qaimun. Nisbah itu antara Zaid wa qaim. Di dalam qadhiyah syartiyah, nisbahnya itu bukan antara mufradain, tapi antara dua jumlah atau dua qadhiyah. Karena itu namanya apa? Syartiyah. Lah, syartiyah itu di dalam nahwu itu namanya fi'il wa jawabus syarat. Fi'lu syarat wa jawabus syarat. Cuma mungkin di dalam nahwu, di dalam mantik lebih diperluas lagi. Yang maknanya qadhiyah syartiyah itu adalah sebuah jumlah mufidah yang terdiri daripada dua jumlah. Yang mana satu jumlah saja itu tidak menjadi mufidah. Contohnya kalau Anda cakap in qoma Zaidun. Loh, apa? In qoma Zaidun ini apa? Yakni ketika Anda dengar in qoma Zaidun, orang yang dengar itu macam menunggu macam menunggu jawabannya. Dia bukan perkara yang sempurna. Lah, di dalam mantik qadhiyah syartiyah itu adalah dua jumlah. Dia tak kisah dengan lafadznya ya. Mantik itu hanya kisah dengan maknanya. Yang mana maknanya qadhiyah syartiyah itu adalah dua jumlah. Yang mana dua jumlah itu mempunyai makna jumlah yang kedua ada karena jumlah yang pertama. Maknanya antara dua jumlah ini ada sebuah hubungan. Biasanya hubungnya ini hubungan illiyah atau sababiyah. Maknanya jumlah yang kedua ada karena jumlah yang pertama. Biasanya seperti itu. Walaupun di dalam ilmu mantik nanti qadhiyah syartiyah ini akan lebih diperluas lagi, bukan karena sebab, tapi mungkin karena idhofah, mungkin karena hal-hal yang lain. Cuma jelas antara dua jumlah ini ada sebuah hubungan. Dan biasanya hubungannya itu adalah sababiyah. Nah, ketika ada hubungan antara dua jumlah ini, dikatakan ini adalah qadhiyah apa? Syartiyah luzumiyah. Syartiyah apa? Luzumiyah. Makna luzumiyah ini adalah ada hubungan yang qat'i apa? Atau hubungan yang mesti antara dua jumlah ini. Maknanya kalau ada jumlah yang pertama, mesti terjadi jumlah yang kedua. Belum tentu yang pertama ini ada dan yang kedua ini ada. Belum tentu, Sofia. Belum tentu. Cuma kalau ada ini, ada ini. Kalau ada ini, belum tentu ada. Kalau saya cakap, siapa nama anda? Hakim. Kalau Hakim datang, Adham datang. Loh, belum tentu ada datang, Suf. Saya cakap, mana Adham? Kalau Hakim datang, Adham pasti juga datang.
Tunggu kejap. Apakah hakim datang apa tidak? Lu belum tentu sekarang ini dia datang. Karena itu benar atau salahnya qadhiyah syartiyah ini bukan adanya di dunia nyata, bukan. Tapi apakah ada antara kedua jumlah ini apa? Hubungan. Ini penting sekali. Di dalam qadhiyah hamliyah, benar atau salah qadhiyah hamliyah itu terpulang kepada apakah makna daripada qadhiyah hamliyah itu ada dalam dunia nyata. Tapi di dalam qadhiyah syartiyah, benar atau salahnya, sidik atau kadhibnya itu apakah benar antara dua jumlah ini ada ikatan apa tidak. Ini penting sekali. Banyak orang tak paham ini. Saya ketika untuk memahami jumlah syartiyah ini susah. Tapi majority adillah fiqhiyah akan kembali kepada qadhiyah syartiyah ini. Wa hadza ma jara alaihi al-Ghazali di dalam banyak sekali kitabnya. Bahwasanya qadhiyah adillah fiqhiyah akan bisa Anda susun dengan qadhiyah menjadi qadhiyah syartiyah atau qiyas istitsnai. Yang mana qiyas istitsnai terdiri daripada qadhiyah syartiyah tersebut. Jayyid jiddan. Nah, ketika antara dua jumlah ini tidak ada kena-mengena, cuma ada huruf syarat saja. Contohnya, kalau hakim datang, adham datang. Loh, apa kena-mengena anta dengan adham? Apa kena-mengena? Apakah anta sabab wal musabbab macam api dan panas? Kan tidak kan? Cuma ada kebetulan, biasanya kalau Anda datang, adham datang. Tapi tidak ada sebab yang hakiki, yang mengharuskan, yang mewajibkan setiap Anda datang, adham datang. Kan hubungan kedatangan Anda dan kedatangan adham itu kan bukan karena sabab wal musabbab. Bukan macam hubungan api dan panas. Bukan macam kan anta dan anta dan bayangan. Sabab wal musabbab, anta adalah sebab daripada bayangan. Lah, karena tidak ada sebab, dinamakan qadhiyah syartiyah ittifaqiyah. Makna ittifaqiyah itu kebetulan saja. Loh, kalau memang Habib maknanya itu tidak ada sababiyah atau iliyah antara dua sebab ini, kenapa dikatakan qadhiyah syartiyah? Yang mana qadhiyah syartiyah itu harus jumlah kedua mempunyai hubungan dengan jumlah yang pertama. Biasanya hubungannya adalah sababiyah. Loh iya, dikatakan yang kebetulan itu qadhiyah syartiyah karena lafadznya didahului dengan in. In ja'a hakim ja'a adham. Lah karena lafadznya itu in, dikatakan ini adalah qadhiyah syartiyah. Tapi kita tambahi syartiyah ittifaqiyah. Anda kalau paham ini katsir minal asya tanhal. Karena banyak orang itu mengira antara dua hal itu ada hubungan, tapi tidak ada hubungan. Di partai politik pun banyak, Saya tak nak ikut masuk politik ya. Tapi kita selalu di dalam ta'am kita sehari-hari ya. Kalau partai ini menang, negara kita oke. Apakah ada kena-mengena? Ya ini seperti orang dan bayangan. Kan? Semuanya itu just menurut saya ya. Kita punya istimbat, tapi tidak ada yang qat'i, tidak ada. Betul apa tidak? Seperti itu, Kalau ini menang, ini menang. Kalau ini menang, negara akan oke. Kejap dulu. Fahim nih, apakah ada hubungan antara keokean negara dan menangnya parti ini? Kalau Anda tidak bisa untuk memahami nisbah antara kedua jumlah ini dengan hakiki, Anda berhak untuk meminta dalil. Minimal dalilnya apa? Beritahu saya. Saya tak paham. Saya tak paham. Beritahu saya dalil. Oh, tak boleh, ini badihi. Nabih nih anta, nabih nih. Kalau badihi tidak perlu dalil, perlu tambih aja. Karena jelas antara parti ini menang dan negara ini oke. Oh, kalau Trump menang Amerika oke. Oke, apa? Hubungannya ini apa? Apakah hubungan kemenangan Trump dan keokean, kehebatan Amerika seperti hubungan Anda dan bayangan Anda? Iliyah, sababiyah, qat'iyah. Kan tak macam itu kan? Beri saya dalil. Lah, ketika jelas
Itu ketika hubungan antara keduanya ini jelas, namanya luzumiyah qat'iyah. Ketika tidak jelas hubungannya, namanya apa? Luzumiyah dhonniyah. Luzumiyah apa? Dhonniyah. Ketika luzumiyah dhonniyah ini terjadi, maknanya belum tentu terjadi. Belum tentu jumlah yang kedua ini terjadi. Tapi biasanya apa? Terjadi. Yang lebih rendah lagi, Anda tidak memahami hubungan antara keduanya. Wallahi la dhonniyah wala qat'iyah. Otak itu dhonniyah, orang klaim itu adalah dhonniyah. Rata-rata perdebatan yang terjadi di antara orang adalah at-talazum baina syai'ain. Wallahi ancat ya. Rata-rata cakap. Engkau kena beli nasi lemak di kedai ini. Pasti sedap. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara nasi lemak di kedai ini dan pasti sedap? Karena antara nasi lemak dan sedap tidak ada kena mengena loh. Begitu pula nasi lemak di kedai ini dan sedap tidak ada kena mengena. Anta mengklaim bahwasanya ada kepastian antara keduanya. Buktikan itu. Nanti kalau sama saya Habib, insya Allah polis tak ada yang kecoh. Apa kena mengena? Apa kena mengena? Kita banyak apa ya? Hal-hal semacam ini banyak kita. Ya Allah, oke. Hanya untuk mujamalah. Hanya untuk apa? Tapi hakikatnya kalau kita nak benar-benar teliti perkataan orang, rata-rata mereka itu mengklaim antara dua hal ada sebuah apa? Ada semacam hubungan antara dua hal yang mereka klaim itu ada, padahal ternyata itu tidak ada. Karena itu qadhiyah syartiyah, saya katakan qadhiyah syartiyah itu menjadi benar kalau antara dua jumlah itu ada hubungannya. Ternyata tidak ada hubungannya, maka ternyata apa namanya? Kadhibah. Qadhiyah syartiyah ini kadhibah. Dan di dalam mukallamatun nas sering terjadi, terutama ketika pasal apa namanya, campaign pasal party. Pilih saya, nanti akan saya buat ini, ada kan? Ada semacam apa? Pasti kalau saya terpilih, saya akan buat kejap-kejap. Apa namanya? Hubungannya ada semacam manifesto. Karena itu kan orang yang nak jadi politik, dia kena tahu mantik, Suf. Dia kena tahu mantik. Saya tak nak terlampau masuk dalam apa? Pasal-pasal politik, nanti pening lagi urusan nanti. Tapi rata-rata bukan hanya di Nusantara, di Amerika pun sama, Suf. Ketika Joe Biden bertarung dengan Trump, apa? Pilih saya. Jika Anda, Suf, jika Anda pilih saya akan atasi pasal corona ini dengan sebaik-baiknya. Suf, tengok. Ada manifesto. Hubungannya apa? Antara Biden dan penanggulangan corona. Hal-hal semacam ini sering dipakai di dalam kata-kata, cuma kita macam apa namanya, sambil lewe, kita apa namanya, kita tidak terlampau perhatikan. Karena itu saya cakap, mantik itu lahir dengan lahirnya Anda. Jadi kalau ada orang mengatakan mantik itu haram, maknanya dia secara tidak langsung mengatakan akal sendiri itu haram. Kalau akal itu haram, maknanya manusia pun juga haram. Terus untuk apa diciptakan manusia? Hanya untuk neraka aja, tak masuk itu. Tak semacam itu. Wallahu alam. Ini sedikit tentang apa namanya? Tentang qadhiyah syartiyah al-an-nakra. Sila dibaca. Saya baca aja. Ilakam tanqasimu syartiyah, tanqasimu ila qismain muttasilah wa munfasilah. Munfasilah saya tiba ada qalil. Ma hiya syartiyah muttasilah? Hiya allati yahkumu fiha bi sidqi qadiyatin aw la sidquha ala taqdiri sidqi ukhra suftiyah. Apa itu qadhiyah syartiyah muttasilah? Adalah qadhiyah yang dia itu dihukumi dia itu benar kalau yang setelahnya itu benar. Sudah saya katakan ada semacam dua qadhiyah. Saya buat contoh yang sering dipakai saja ya. Kanatish syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Kalau matahari itu terbit, maka siang hari itu akan ada. Ini jumlah, ini juga jumlah. Tapi antara dua jumlah ini ada apa namanya? Ada hubungan sababiyah. Maknanya ini adalah sabab, ini adalah
musabbab. Jaya jiddan. Kalau ini benar, ini benar. Yuh kamu bisidki qadiyatin, yakni kalau ini benar, ini bisa jadi benar, atau ini tidak benar, terpulang kepada sebelumnya. Ilakam tanqasimu syartiyah muttasilah tanqasimu ila qismain luzumiyah wattifaqiyah. Luzumiyah itu adalah ketika antara ini namanya yang qadiyah yang pertama ini namanya muqaddam ya. Yang kedua ini namanya tali, sudah saya sebutkan kemarin. Dibilang kalau hubungan antara muqaddam dan tali ini ada hubungan yang pasti terjadi, benar-benar ada hubungan, yakni sabab wal musabbab contohnya, maka dikatakan itu adalah apa? Luzumiyah. Apa? Luzumiyah. Kalau antara muqaddam dan tali tidak ada sababiyah atau ilakoh-ilakoh yang lain, maknanya tidak ada ilakohnya, itu namanya apa? Ittifaqiyah, kebetulan. Subhanallah, Anda datang, Adham datang. Apa kena mengenai kedatangan Anda, kedatangan Adham? Kan kebetulan saja kan, kebetulan ketika Anda datang, Adham datang. In ja'a Saddam ja'a Adham. Apa hubungan Saddam dan apa hubungan kedatangan Saddam dan kedatangan Adham? Tidak ada kan? Cuma kalimat ini dikatakan di dalam nahwu jumlatun syartiyah. Karena ada syarat wal, ini jumlah syartiyah ini jawabnya. Ketika ada jumlah syartiyah wal jawabnya, dikatakan ini adalah qadiyah syartiyah. Karena tidak ada hubungan musabbabiyah wasababiyah wal illiyah, dikatakan dia apa? Ittifaqiyah. Banyak sekali orang-orang itu mengatakan qadiyah ini luzumiyah, tapi hakikatnya ternyata apa? Ittifaqiyah. Karena dia salah menganalisa sebenarnya. Kalau politik kan masuk Apa? politik jadi ittifaqiyah. Better tak ya cakap politik lagi sudah. Entah boleh, yang penting saya tanah cakap politik atau pedagang atau apa, tapi intinya seperti itu. Mantik tidak terlampau cakap pasal tidak khusus untuk politik, tapi biasanya banyak orang-orang politik menggunakan apa namanya? Menggunakan mantik. Kalau tak jelas sabab musabab ni masuk ittifaqiyah. Betul. Wah. Ayo. Ilakam situ. Saya nanti saja. Ilakam tanqasimu syartiyah muttasilah tanqasimu ila qismain luzumiyah wat tifaqiyah. Ma hiya luzumiyah hiya allati yuhkamu fiha bi sidqi qadiyatin aw la sidqiha ala takdiri sidqi ukhra li ilaqah. Karena ada apa? Ilaqah. Lah ilaqahnya hubungan ini apa? Sayati tafsiluhu ba'da qalil. Tapi biasanya hubungannya itu apa namanya? Hubungan apa? As-sababiyah atau al-illiyah. Ilakam tanqasimu luzumiyah min haitsu ilaqatuha tanqasimu ila qismain qat'iyah wa dhanniyah. Maknanya dari perspektif ilaqahnya ini ada dua. Kalau samanya ada hubungan, namanya qadiyah syartiyah apa? Luzumiyah kan kalau ada hubungan. Lah, kelaziman, makna kelaziman terjadinya yang kedua, terjadinya jumlah yang kedua. Karena adanya jumlah yang pertama, itu kadangkala mesti terjadi qat'i, tidak mungkin ini ada, ini tidak ada, tidak mungkin itu. Lah, kalau seperti itu namanya qat'iyah. Tapi kalau ini terjadi, ini mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi jelas ada hubungan antara keduanya. Dalilnya, kalau ini ada potensi besar 70%, ini ada. Itu dhon. Namanya qadiyah, syartiyah, luzumiyah apa? Dhonniyah. Dimisalkan oleh Syekh Yasin Fadami, in kana tis sama mughayyamah fal matoru atin. Kalau langit itu mendung, maka hujan akan datang. Oke, hubungan mendung, berawan, dan datangnya hujan pasti? Apakah pasti ketika mendung pasti hujan? Sesada macam mana? Mungkin tak mendung saja, tapi tidak hujan. Oke. Tapi biasanya kalau mendung,
Hujan apa tidak? Ayo, Sof, tengok. Potensi untuk hujan lebih besar kan? Dan jelas antara hujan dan mendung ada hubungan kan? Cuma tidak mesti. Tidak mesti. Tapi majority, Sof, tengok. Dari 10 kali mendung, hujannya 7 kali. Yang 3 kali tidak mendung. Orang Indonesia mengatakan PHP, pemberi harapan palsu. Pemberi harapan apa namanya? Pemberi harapan palsu. Ya apa tidak? Jangan cakap politik lagi. Sudah cukup. Jangan. Wadih Ustaz itu. Jaijidan. Mahiyal luzumiyah qot'iyah. Luzumiyah qot'iyah adalah luzumiyah yang kalau hubungan yang di dalam luzumiyah ini membuat hukum tersebut, yakni membuat hukum talazum antara kedua jumlah ini. Seperti apa illiyah? Makna illiyah itu adalah as-sababiyah. As-sababiyah. Sababiyah maknanya sebab. Kalau ada ini adalah sebabnya ini. Sebab itu adalah, tahu sebab kan? Sebab wal musabbab. Wah, menurut bahasa Melayu itu. Bahasa Melayu. Illiyah wa tadoyuf. Tadoyuf ini adalah sebuah kalimat yang tidak bisa difahami dengan kalimat yang lain. Di sini, Anda bisa memahami asyamsu toli'ah, Anda bisa fahami. Tapi coba, Anda cakap al-ibn wal-ab. Ayah dan anak. Apakah Anda bisa memahami ayah kalau tidak ada anak? Loh, Anda belum punya anak. Apakah boleh saya cakap Anda ini ayah? Loh, tak ya saya cakap anak, Sofia. Saya cakap Anda ayah. Secara otomatis pasti ada anaknya. Ayah dan anak itu ada bersamaan. Oh, tak mungkin, Habib. Ayah dulu ada, baru anak. Loh, sebelum adanya anak, Anta Saddam tidak menjadi ayah. Sebelum ada anak, Anda Saddam. Ketika anak lahir, Anda menjadi ayah plus Saddam. Wadah apa tidak? Ayo, hal semacam ini banyak. Anta pernah dengar gak? Sebuah peribahasa mengatakan sehabis gelap terbitlah terang. Pernah dengar? Gelap, terang. Itu tadoyuf. Tidak mungkin ada gelap kecuali ada terang. Kalau semuanya gelap, tidak ada gelap dan tidak ada terang. Semua terang, tidak ada gelap juga tidak ada terang. Karena semuanya sama. Jelek, handsome. Itu tadoyuf, nisbi. Kalau semuanya handsome, ada yang handsome? Tidak ada yang handsome. Ada yang jelek? Tidak ada. Karena ada kawan saya itu mengatakan, bersyukur kepada orang jelek. Karena berkat mereka Anda menjadi handsome. Semacam itu. Orang kaya dan orang miskin. Kalau semuanya miskin, ada yang miskin? Tidak ada yang miskin. Juga tidak ada yang kaya. Semuanya sama kok. Tidak ada kaya dan miskin. Semuanya kaya. Apakah ada yang kaya? Tidak ada yang kaya. Karena kaya itu harus ada dengan miskin. Tanpa adanya miskin, kaya tidak mungkin ada. Itu namanya tatoyuf. Namanya apa? Sama dengan ayah dan anak. Anda tidak mungkin memahami ayah tanpa memahami anak. Begitu pula sebaliknya. Inkana Zaidun aban li amrin fa amrun ibnun li Zaidin. So, ini kan jelas kan? Kalau Zaid itu ayahnya Amr, maka Amr anaknya Zaid. Ini kan pasti kan? Ini kan pasti. Qot'iyah. Mungkin kak? Mungkin tak? Ada kemungkinan. Oh, kalau jadi Zaidun itu pasti anaknya, pasti ayahnya Amr. Tapi Amr belum tentu anaknya Zaid. Anta belum dinner. Makan dulu, nanti baru fikir. Belum ngopi. Orang Indonesia ngopi dulu biar tak salah paham, katanya kan. Ngopi dulu biar tak salah paham. Ayo.
Karena itu kalau hubungan antara mukodam dan tali itu tadoyuf pasti terjadi, pasti itu. Atau hubungannya iliyah juga pasti. Nahwu in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud idil muqaddam illatun litajuf in kanati syamsu tali'ah fannaharu mawjud, pasti terjadi itu. Kalau ini ada, ini pasti ada. Kenapa? Karena ini adalah sebab atau ilah untuk yang kedua. Iliyah wasababiyah itu untuk level ini saya cakap sama, tak ada beza. Tapi nanti kalau ada pada kitab-kitab mantik yang lebih tinggi, iliyah wasababiyah itu akan ditafsir lagi, insyaallah. Doakan ada waktu lenggang, saya tak busy dengan tesis. Boleh mengajar ilmu yang susah, karena yang susah-susah macam level 2, level 3 dalam mantik ilmu kalam itu perlu murojaah 2 jam, 3 jam baru benar-benar faham. Perkara yang mudah itu. Mahiyal luzumiyah dhonniyah. Hiyal luzumiyah allati kanatil ilaqa fiha turajjihu dzalikal hukum nahwu in kanatil ghaib mawjudan fal mataru yaqubuhu. Dibilang luzumiyah dhonniyah itu adalah luzumiyah yang mana hubungan antara keduanya itu bukan memastikan tapi menguatkan saja. Yakni maknanya hubungan antara keduanya ini lebih kuat. Potensi besar terjadi tapi tidak pasti. Itu namanya apa? Dhon. Di atas 50%. Itu namanya apa? Dhon. Tapi kalau qat'iyah 100% tidak mungkin tidak terjadi. Ayo. Contohnya apa? In kanal ghaib mawjudan fal mataru yaqubuhu. Kalau ada awan biasanya ada. Bukan Anda tidak boleh mentafsirkan ini. Memaknainya dalam translate ya. Kalau awan ada pasti hujan. Salah Anda. Karena hubungan antara dua jumlah ini kan, kalau seumpamanya Anda terjemahkan macam ini kan, kalau seumpamanya awan ada maka setelahnya ada hujan. Lah setelah yaqibuhu itu akibahu ay ba'dahu. Kalau ada awan setelahnya hujan. Lah setelahnya hujan itu pasti apa tidak? Tapi kan di sini tidak disebutkan kan. Apakah ada kata-kata tidak pasti kan, tidak ada kan. Kata-katanya hanya, lihat ya, in kanal ghaimu mawjudan fal mataru yaqubuhu. Macam mana Anda nak translatekan ini secara letterlek? Fal ghaib in kanal ghaib, jika awan mawjudan ada, maka hujan setelahnya atau setelahnya akan hujan. Orang kalau paham pasti hujan atau kemungkinan besar hujan. Ayo. Apakah kata-kata pasti atau kemungkinan besar ini disebutkan di sini? Tidak. Cuma kan kita bisa memahami itu. Loh, dari mana Habib? Karena itu ikutlah daurah risalah fi ilmil mantik, biar tahu Anda antara muqaddam dan tal itu ada ilaqah luzumiyah apa? Dhonniyah. Loh, memang tidak disebutkan tapi bisa kita fahami. Tidak semua yang tidak disebutkan itu tidak ada. Kadangkala perkara-perkara itu tidak disebutkan karena kita bisa untuk memahaminya. Biasa itu, karena itu di dalam nahwu yang namanya mahdhuf. Kenapa di mahdhuf? Lil ilmi bihi. Pernah dengar itu kan? Lil ilmi bihi. Karena memang sudah bisa kita pahami tanpa Anda sebutkan. Terus mahiyal ittifaqiyah. Qadiyah ittifaqiyah itu adalah qadiyah yang dihukumi adanya muqaddam, adanya tali karena adanya muqaddam, atau tidak adanya muqaddam karena tidak adanya tali, atau sebaliknya, bukan karena ada ilaqah, bukan karena ada hubungan, cuma karena apa? Kebetulan sahaja. Bal limujarradi suhbah wal isdiwad, cuma karena disebutkan di dalam satu konteks sahaja. Contohnya apa? In kanal insanu natikon fal himaru nahikun. Apa hubungannya kalau manusia bisa berpikir? Maka himar itu nahik. Apa nahik itu ya? Bahasa Melayu saya pun tak tahu. Apa? Suf, di dalam bahasa Arab, setiap hewan itu mempunyai suara berbeza-beza. Kalau kucing apa? Bahasa Melayunya? Mengeong. Anjing? Menyala. Oke. Ayam? Ayo. Sapi? Mengembek. Begitu. Lah, suaranya himar itu nahik. Saya tak tahu apa, karena kita bahasa Melayu
Apa? Melolong. Melolong itu bukan himar, itu melolong itu serigala itu. Melolong serigala. Meringkik itu apa namanya? Kuda. Kuda meringkik. Keledai. Mungkin meringkik, saya tak tahu. Ya ini, nah itu adalah suaranya keledai. Saya tak tahu apa bahasa Melayunya ya nih. Wah deh, kalau anjing itu iambah, menyala. Kalau kucing muak, mengeong. Kuda sohal. Al-farasus sohil, meringkik. Lahi. Ada orang komen mereka. Meringkik ya, ya sudah. Musaddikuhu ya, nih tasliman ya. Tanazulan ya, nih himar apa? Meringkik. Itu nahik itu. Loh, apa hubungan antara manusia itu berpikir dan ringkikan himar? Apakah sebab ringkikan himar adalah berpikirnya manusia? Kalau manusia tidak berpikir, himar tidak meringkik. Tidak ada kena-mengena kan? Tidak kena-mengena. Cuma karena dua kalimat ini disebutkan di dalam satu konteks, in kanal insanu natikon fal himaru nahikun. Dikatakan ini adalah qadiyah syartiyah lafdiyah. Lah lafdiyah ini dikatakan di mantik, diberi apa namanya? Nama lain di mantik, namanya apa? Ittifaqiyah. Ittifaqiyah. Itla ala kota baina natikiyatil insan wa nahikiyatil himar hatta yustalzam. Tidak ada hubungan antara kedua ini. Au yurajjih, tidak ada hubungan. Selama tidak ada hubungan, tidak mungkin sebabnya nahikiyatul himar adalah natikiyatul insan. Atau yurajjih, maknanya biasanya kalau ada insan itu natik, biasanya himar itu nahik. Kan tidak ada seperti itu kan. Oh, tidak ada hubungan kok. Ketika tidak ada hubungan, maka tidak ada istilzam atau tarjih. Au yurajjih taratubu tsaniyah alal ula bal tawafaqa fi sidqi faqat. Makna tawafaqa fi sidqi faqat karena ada kebetulan saja, karena ada kebetulan. Dengan ini selesai sudah qadiyah syartiyah apa? Al-muttasilah. Yang setelahnya adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Apa itu qadiyah syartiyah munfasilah? Kalau di dalam qadiyah syartiyah muttasilah itu antara muqaddam dan tali itu ada hubungan, kalau ini ada, ini ada. Di dalam munfasilah sebaliknya, ada pergaduhan. Kalau ini ada, ini tidak ada. Itu namanya apa? Munfasil. Maknanya antara kedua jumlah itu bergaduh. Dia tidak mungkin apa? Bersama. Dia tidak mungkin bersama. Sebaliknya qadiyah syartiyah al-muttasilah. Kalau qadiyah syartiyah muttasilah itu antara keduanya itu ada hubungan, ada nisbah talazum. Talazum maknanya kalau ini ada, dan nisbatus sababiyah. Maka di dalam qadiyah syartiyah munfasilah ada nisbatut ta'anud, ada nisbah pergaduhan. Kalau ini ada, ini tak ada. Kalau ini tak ada, ini ada. Bas, macam itu. Jahit jidang. Sebenarnya mudah kan, mantik itu kan. Tak susah-susah sangat sebenarnya. Cuma banyak orang itu mempelajari mantik macam mempelajari nahwu, saya tengok. Oke, saya hapus. Bismillah. Ma hiya syartiyah munfasilah yallati yuhkamu fiha bimtina ijtima'i qadiyataini aw aktsar fil jumlah. Dibilang qadiyah syartiyah munfasilah itu adalah qadiyah yang dihukumi di dalamnya itu imtina, yakni tidak mungkin ada dua qadiyah di dalam satu jumlah atau lebih. Maknanya kalau ini ada, yang lainnya kena tidak ada. Kita takyah yang lebih, dua qadiyah aja. Karena kadangkala ada lebih daripada dua, tapi mungkin kalau sekarang saya jelaskan sedikit susah. Saya ajari basicnya saja, yaitu dua. Kalau Anda faham dua, faham 3, 4, 5 itu mudah. Sof, tengok ya. Al-adadu imma zaujun au fardun. Angka itu kalau tidak genap ya ganjil. Mungkin tak? Sof, tengok ya. Kalau tidak genap wa ganjil. Hubungan antara zauj wa fard ini jumlah, Sof ya. Al-adadu imma zaujun al-adadu zaujun au adadu fardun. Seharusnya seperti itu. Al-adadu zaujun wal adadu fardun. Itu kan satunya, dua-duanya kan jumlah kan. Satunya jumlah, semuanya 4 semua. Al-adadu zaujun,
Al-adadu fardun. Ini kan mubtada khobar semuanya kan jumlah, cuma disusun dengan lafadznya seperti ini. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Jayid. Zaujun ini maknanya genap, fardun ini maknanya apa? Ganjil. Angka itu kalau tak genap ya ganjil. Mungkin tak dia itu genap dan ganjil? Tidak akan jumpa Anda. Angka genap dan ganjil. Tidak akan jumpa Anda. Mungkin tak angka itu tidak genap, tidak ganjil? Tak mungkin. Ada Habib. Zero bukan angka, Suf. Zero itu Adam. Zero itu apa? Al-Adam. Tidak ada entah. Jayid jiddan. Dan angka kalau dia itu genap, pasti dia itu bukan, pasti ganjil, tidak mungkin. Angka itu kalau dia itu genap, pasti tidak. Kalau dia ganjil, pasti tidak genap. Suf, antara keduanya ini begaduh. Kalau ini ada, ini tidak mungkin ada. Kalau tidak ada, ini pasti ada. Karena antara dua jumlah ini muta'anidah, dikatakan dia itu apa? Munfasilah. Apa? Munfasilah. Qadiyah, syartiyah, infisal. Infonya terpisah. Dia tak nak bersambung. Berbeza dengan ittisal ya. Kalau ini ada, ini ada. Ini sebaliknya, ini ada, ini tak ada. Harus berpisah. Dua hal ini. Lah, kadangkala ketika infisal itu kuat, dia pasti kalau ini ada, ini tidak ada. Maknanya, dua jumlah ini tidak mungkin dua-duanya ada, tidak mungkin dua-duanya tidak ada, karena salah satunya ada, salah satunya tidak ada. Kalau seperti itu, namanya qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Kadangkala, dia tidak sekuat ini, tapi dia tidak mungkin bersama-sama, tapi mungkin hilang dua-duanya. Namanya mani'atu. Mungkin ada bersama-sama, tapi tidak mungkin ada dua-duanya. Mungkin bersama-sama ada, tapi tidak mungkin ada. Tidak mungkin hilang dua-duanya. Namanya mani'atu khuluwin. Kalau dua-duanya tidak mungkin bersama, tapi dua-duanya mungkin hilang, namanya mani'atu jam'in. Mani'atu apa? Jam'in. Sayati tafsilu. Lah biasanya ketika dikatakan qadiyah syartiyah munfasilah yang ini. Munfasilah apa? Hakikiyah. Mahiyah syartiyah munfasilah hiya allati yahkumu fiha bimtina ijtima'i qadiyataini aw aktsar fil jumlah ila kam tanqasimul munfasilah tanqasimu ila thalathati aqsamin hakikiyah wa mani'atu jam'in wa mani'atu khuluwin. Mahiyal munfasilah al hakikiyah hiya allati yuhkamu bitanafi baina tarafaiha sidqan aw kadiban. Makna qadiyah syartiyah hakikiyah adalah yang ketika tarafainnya muqaddam wa tali ini dihukumi tidak mungkin, yakni pasti mereka itu begaduh di dalam sedik dan di dalam kadib. Sedik itu tidak mungkin ada dua-duanya dan tidak mungkin tidak ada dua-duanya. Itu namanya sedik wal kadib. Di dalam qadiyah munfasilah biasanya kalau ada dua-duanya dikatakan sedik. Tidak ada dua-duanya dikatakan apa? Kadib. Ai bi annahuma la yajtami'ani wa la yartafi'an. Banyak di dunia ini banyak. Biasanya kalau hal itu terjadi terbatasi hanya dalam dua, hidup dan mati. Laki-laki dan perempuan. Itu pun kena nusuf ya, kena Anda apa ya menurut saya ya? Kena Anda cek dahulu apakah memang benar-benar terbatas antara dua. Apakah mungkin ada makhluk tidak laki-laki tidak perempuan? Suf. Anda pikir itu. Jadi qadiyah syartiyah munfasilah itu Anda bisa buat kalau memang perkara itu hanya terbatas di dalam dua kemungkinan saja, macam angka. Ya imma genap, ya imma ganjil. Tidak mungkin ada angka tidak genap, tidak ganjil. Manusia, Anda boleh katakan manusia kalau tidak laki-laki ya perempuan. Nanti orang akan cakap, Habib, ada yang namanya khunsa muskil, Habib. Betul apa tidak? Khunsa muskil kan
Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Namanya saja muskil. Wadah ya? Jayyid jiddan. Ketika hal itu terbatas antara dua, maka boleh Anda katakan qadiyah munfasilah hakikiyah. Kadangkala orang itu salah mentafsirkan. Contohnya ya, Allah itu ya kalau tidak di luar alam, di dalam alam. Kalau tidak di luar alam semesta, ya di dalam alam semesta. Tidak mungkin Allah di dalam alam semesta. Maknanya alam semesta akan menjadi lebih besar daripada Allah. Maknanya Allah di luar alam semesta. Dia membatasi luar dan dalam. Padahal ada yang lain. Tidak di luar dan tidak di dalam. Kadangkala orang itu membatasi, tapi pembatasannya itu salah. Ayo, dua-dua tak betul. Macam kalau saya cakap, laki-laki dan perempuan. Apakah setiap makhluk kena laki-laki dan perempuan? Oke, apakah malaikat laki-laki dan perempuan? Apakah malaikat itu laki-laki? Apakah malaikat perempuan? Kadangkala pembatasan saya itu salah. Bukan hanya saya, banyak orang membatasi itu salah. Cuma kadangkala kita lewati saja. Intinya yang namanya qadiyah syartiyah munfasilah itu adalah sebuah kalimat yang hanya terbatasi antara dua sifat. Contohnya di dalam angka genap dan ganjil. Atau di dalam manusia hidup dan mati. Tidak ada tidak hidup dan tidak mati. Ada Habib la yamutu wala yahya. La yamutu wala yahya, ada dakida. Pinter ini. La yamutu, Allah cakap la yamutu wala Yahya, ada dalam Al-Quran itu. Apa ayatnya? Anta hafid, macam mana? Wallahu alam. Anda kalau tengok di tafsir la yamutu wa la yahya itu maknanya dia hidup tapi mendapat siksaan yang sangat pedih. Jadi hidup tidak bisa merasakan kehidupan, mati pun tak bisa. Jadi kehidupan dia macam mati karena terlampau teruk. Karena itu la yamutu wala yahya. Kalau peribahasa Indonesia mengatakan hidup segan mati tak mau. Apa? Hidup segan mati tak mati tak mau. Ya sudah macam ini saja. Allah, nak hidup malas, nak mati pun tak oke. Hidup segan mati tak mau. Apakah yang seperti itu dikatakan dia itu mati? Dia kan hidup kan? Dia kan hidup. Nyawanya masih ada, cuma azab yang ada pada dia itu sangat teruk. Apa ayatnya? Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Apa ayat sebelumnya? Oke, apalah. Tengok di apa namanya? Tengok di Al-Qur'an. Makanya ada tsumma la yamutu fiha wala yahya. Apa makna la yamutu fiha wala yahya? Apakah memang dia tidak hidup dan tidak mati bil haqiqah? Tanakut ada. Tidak mungkin. Jiddan. Ma hiyal munfasilah hakikiyah hiyallati yuhkamu fiha bitanafi baina tarafaiha sidqan wa kadiban ay bi annahuma la yajtami'ani wa la yartafi'an, dan dinamakan juga mani'atul jama' wal khuluwi ma'an, dan dinamakan juga mani'atul jama' wal khulu ma'an, sama yakni mani'atul jama' wal khulu. Contohnya seperti perkataanmu al-adadu ima zaujun au fadun, angka itu kalau tak genap ya ganjil. Maka tidak mungkin genap dan ganjil itu akan berkumpul di dalam satu angka, dan tidak mungkin satu angka tidak genap dan tidak ganjil. Seperti perkataan Nuhah al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harf. Kan tidak mungkin kan? Ada satu kalimat dia itu isim wa fi'il. Tidak mungkin. Ya imma fi'il ya imma ya imma fi'il, ya imma isim, ya imma harf. Ketika Anda mensifati ini adalah fi'il, maknanya dia bukan harf. Kalau Anda mensifati ini harf, maknanya dia bukan isim. Pasti seperti itu. Ketika ini fi'il, yang dua itu lari. Betul apa tidak? Nah, isim, fi'il, harf itu contoh kalau tiga. Genap dan ganjil contoh kalau dua. Ayo aja jiddan. Kan di awal-awal kan bimtina ijtima'i qadiyateni au aktsar.
2 qadiyah atau lebih. 2 qadiyah itu al-adadu imma zaujun au fardun. Lebih daripada 2 qadiyah, al-kalimatu imma ismun au fi'lun au wa imma harfun. Terus setelah kita mengetahui apa itu mani'atul khuluwi wal jama', kemudian apa sih mani'atul jama' itu? Mani'atul jama' itu tidak mungkin bersama-sama, tapi mungkin hilang dua-duanya. Contohnya macam ini. Bajunya Saddam itu, kalau tak merah, ya hitam. Tidak mungkin merah dan hitam ada dalam satu baju. Kalau ada merah, hitam pasti hilang. Kalau ada hitam, merah pasti hilang. Tapi mungkin tak merah dan hitam itu hilang dua-duanya? Boleh? Merah dan hitam hilang dua-duanya? Boleh, ini biru nih. Bukan merah, bukan hitam. So, tidak mungkin dua-duanya itu ada bersamaan, tapi dua-duanya boleh hilang bersamaan. Berbeda dengan mani'atul hakikiyah, tidak boleh hilang bersamaan, tidak boleh ada bersamaan. Mani'atul jama' tidak boleh ada bersamaan, boleh hilang bersamaan. Hiyallati yuhkamu fiha bitanafi baina tarafaiha sidqan faqat ay bi annahuma la yajtami'an. Nahwu hadza imma hayawanun wa imma syajarun. So, tengok. Perkara ini benda ini, kalau bukan manusia, ya pokok. Kan tidak mungkin. Kalau dia manusia, pasti bukan pokok. Kalau dia pokok, pasti bukan manusia. Itu confirm. Anta kan manusia kan? Dan bukan pokok. Di depan ada pokok, dia bukan manusia. Tapi boleh tak sesuatu itu bukan manusia dan bukan pokok? Kereta. Whiteboard, bukan manusia, bukan pokok. Tidak mungkin dua-duanya ada bersamaan di dalam satu benda. Tapi dua-duanya boleh hilang di dalam satu benda. So, hadza ini isyarat kepada satu benda yang khas. Hadza ini, perkara ini kalau tak manusia ya pokok. Boleh salah dua-duanya. Yaitu apa? Pen. Tapi kalau dia manusia, ya dia bukan pokok. Kalau dia pokok, ya dia bukan manusia. Itu namanya mani'atu jam'in. Nahwu hadza imma hayawanun wa imma syajarun. Fayamtani'u ijtima'ul hayawani wa syajar. Maka tidak mungkin hayawan dan syajar itu berkumpul, sifat dua itu berkumpul di dalam satu benda. Tidak mungkin. Hadza ini isyarah untuk satu benda secara spesifik, secara juz'i. Wa yumkinul khuluwu anhuma bi an yakuna ha'itan aw ma'dinan. Mungkin bukan manusia dan pokok. Contohnya dia itu ha'id, dinding atau ma'din. Ma'din itu tambang. Mahiyal mani'atul khulu. Terus mani'atul khulu itu apa? Mani'atul khulu itu kebalikannya mani'atul jama'. Mungkin ada dua-duanya, tapi dua-duanya tidak mungkin hilang. Loh, kalau salah satu Habib, ada salah satu, tidak apa-apa. Di dalam mani'atul khulu dan mani'atul jama', salah satu ada, tidak ada masalah. Cuma yang tidak boleh di dalam mani'atul jama', dua-duanya ada, tidak boleh. Satu ada, contohnya yang ada hanya syajar saja, boleh? Boleh. Yang ada hanya hayawan saja, boleh. Dua-duanya tidak ada, boleh. Di mani'atul khulu, yang ada, contohnya di sini nanti, Zaidun imma fil ma'i aula yagrok. Dia di ma' ada saja, boleh. Dia layak yagrok saja, boleh. Apakah boleh tidak ada dua-duanya? Tidak boleh. Biasanya di dalam fikih itu dikatakan an-najasah ainiyah, an-najasatu dzatu launin au ta'min au rihin. Anda kalau tengok di syarahnya, mani'atu khuluwin la jam'in. Maknanya 3 warna, bau, rasa itu tidak mungkin hilang tiga-tiganya. Betul apa tidak? Kalau ada najis, tidak ada bau, warna, dan rasanya. Bukan najis itu namanya. Ada Habib, najis hukmiyah Habib. Bukan, najis hukmiyah itu bukan najis yang tidak ada bau, warna, dan rasa. Tapi najis yang tidak bisa Anda ketahui. Dia ada, cuma tidak bisa Anda ketahui. La yudrok. Bukan la yujad, la yudrok. Makna la yudrok, tidak bisa Anda ketahui bau, warna, dan rasanya. Itu dalam kita fikih, hadhihi mani'atu khuluwin la jam'in. Maknanya kadangkala najasah
ainiyah itu ada bau, warna, dan rasanya sekali. Itu yang paling teruk itu. Itu yang paling apa namanya? Itu yang paling teruk ketika saya tengok di Muqaddimah Hadramiyah itu di Busol Karim. Laha launun wa ta'mun wa rihun mani'atu jam'in mani'atu khuluwin la jam'in. Wallah ada alim kabir. Saya enggak ada alim kabir. Ya ariful masalah ya nih. Ma hiya mani'atul khulu hiya allati yuhkamu fiha bitanafi baina tarafaiha kadiban faqat ai bi annahuma la yartafi'an. Makna mani'atul khulu adalah qadiyah yang antara muqaddam dan tali itu tidak bisa untuk hilang dua-duanya. Kadiban ai la yartafi'an. Tidak bisa hilang dua-duanya. Contohnya ini agak susah contohnya, saya tak payah baca ini, saya tak payah jelaskan ini karena nanti pening. Saya jelaskan contoh setelahnya. Nahwu qaulika hadza imma namin wa imma syajar. Namin itu kan yang tumbuh. Syajar adalah pokok. Tidak mungkin dia itu tidak tumbuh dan tidak pokok. Tidak mungkin. Macam mana itu? Ini sedikit-sedikit susah. Tapi Anda pikir aja ini. Perkara tidak tumbuh dan tidak pokok. Pikir dulu. Tak ayah sekarang pun tak apa. Tapi mungkin dua-duanya ini ada. Tumbuh dan pokok. Mungkin Anda jumpa pokok durian. Dia pokok kan? Dan tumbuh kan? Boleh, tidak ada problem di situ. Tidak ada problem. Tapi dua-duanya tidak ada, mustahil. Macam mana itu? Fakir. Coba nanti minggu hadapan jawabannya macam mana. Ayo. Nahwu qaulika hadza imma namin wa imma syajar fa hadhihi tamna'ul khulu wa la tamna'ul jama'. Ini tidak mungkin dua-duanya tidak ada, tapi tidak mungkin dua-duanya itu ada. Maksudnya mungkin dua-duanya tidak ada dan tidak mungkin dua-duanya itu ada. Dan contoh yang lainnya adalah, ini saya hapus dulu. Zaidun imma an yakuna filma aw la yakrok. Filma ini biasanya lebih mudah Anda pahami kalau Anda ganti filma itu fil bahr. Lebih mudah Anda pahami. Zaidun imma fil bahr aw la yakrok. Jaid jiddan. Kemungkinan pertama, mungkin tak Zaid itu fil bahr saja, tapi dia tenggelam. Mungkin tak? Mungkin kan? Zaidun fil bahr wa yagrok. Ini bisa maknanya seperti ini. Kenapa? Karena yang ada hanya satu, yang ini tidak ada. Tidak ada masalah. Di mani'atul khulu, satu ada, satu tidak ada. Tidak ada masalah kan? Oke. Kemungkinan yang kedua. Soalnya di dalam, Anda kalau mempelajari, membaca, apa itu namanya? Kitab-kitab dengan style seperti ini, tak payah belajar 2-3 tahun. Tak payah belajar 10-15 tahun. 4 tahun aja. Confirm jadi alim. Confirm. Itu berkali-kali saya katakan, mantik ini adalah cara ulama untuk memahami kitab. Karena itu mereka itu, Anda tahu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu belajar mulai umur 18 tahun tahu. Belajar mulai umur apa? 18 tahun. Meninggal umur 45 tahun. Berapa tahun Imam Nawawi belajar? 27. Jadi imamul madhab. Kita sudah belajar berapa puluh tahun. Masih berusaha untuk memahami kalamnya Imam Nawawi. Anda sudah pernah belajar minhaj? Belum. Sudah berapa tahun Anda belajar? Imam Nawawi ini mungkin mengarang minhaj setelah 10 tahun belajar, 15 tahun belajar, mengarang ya. Mengarang. Imam Nawawi mungkin 2-3 tahun sudah belajar Al-Luma' Ibni Jinni, Al-Luma' li Serozi. Anda untuk belajar Luma', mungkin kalau saya tak buat daurah Luma', mungkin masih belum belajar Luma'. Kenapa? Kenapa seperti itu? Why? Karena kita guna cara kita untuk belajar. Kita tak guna cara para ulama. Apa cara para ulama? Mantik nih. Bayangkan, satu kalimat mempunyai beberapa potensi. Mana yang benar dan mana yang salah. Tengok. Zaidun
laisa fil bahri. Ini laisa fil, tidak di laut. Kan maknanya di darat kan. Oke, saya ganti bukan laisa fil bahri tapi fil barri. Fil barri wa la yagrok. Benar tak ini? Benar kan? Jaya. Yang nomor 3. Zaidun fil bahri wala yagrok. Zaid di laut tapi dia tidak tenggelam. Mungkin tak itu? Hah? Apa? Ada sampan. Hah? Tidak ada sampan. Duduk di atas? Sampan. Nah, maknanya kan mungkin ini kan. Suf, ini benar. Ini benar. Ini benar. Satu kalimat itu mempunyai 3 kemungkinan ini toh. Kemungkinan yang keempat, dua-duanya tidak ada. Apa lawannya bahar? Bar. Lawannya la yagrok apa? Yagrok. Zaidun fil barri wa yagrok. Benar tak ini? Dia di darat tapi dia tenggelam. Masuk akal tak? Sekali fikir tak. Tak mungkin. Ketika Anda di darat, Anda tidak mungkin tenggelam. Karena dia mani'atul khulu, kalimat ini tidak mungkin. Salah satunya boleh ada, dua-duanya boleh ada, dua-duanya tidak mungkin tidak ada. Inilah makna dua-duanya tidak mungkin tidak ada. Karena kalau dua-duanya tidak ada, kalimat itu akan menjadi mutanakid. Akan menjadi apa? Mutanakid. Makna mutanakid tidak bisa difahami secara akal. Hada laisa makulan. Hada laisa apa namanya? Laisa makulan. Fayumkinu ijtima'uhuma. Mungkin ijtima'uhuma kan? Nahwu Zaidun imma an yakuna fil ma'i fil bahr wa imma an la yagrok. Maka dua kalimat itu mungkin an ijtami'a bi an yakuna Zaidun fil ma' wala yagrok fil bahri wala yagrok. Dan boleh ada salah satunya. Nih, yang pertama dan yang kedua. Wa yamtani'u khuluwu Zaidin anhuma. Dan tidak mungkin Zaid itu tidak ada dengan apa namanya duanya bi an yakuna fi ghairil ma'i wa yagrok. Apa ghairul ma' tadi itu? Bar wa yagrok. Tidak mungkin. Wadah? Jelas? Dengan ini selesai sudah apa? Qadhiyah syartiyah munfasilah. Jaidan. Beta kita teruskan. Kita teruskan karena sudah nak puasa. Saya nak selesai sebelum puasa. Kita ambil tanakut ya. Tanakut ini mudah, Suf. Tanakut ini mudah. Kenapa? Karena tanakut ini adalah doruri. Apa makna doruri? Dia tidak perlu dalil untuk membuktikan tanakut ini benar atau tidak. Akan tetapi tanakut inilah yang nanti akan dijadikan dalil. Akes agak susah. Tanakut mudah. Karena itu kita ambil dalam mungkin waktu 20-30 menit. Jadi apa sih tanakut itu? Tanakut itu adalah dua qadhiyah, dua kalimat. Bukan dua mufrad ya, tapi dua kalimat. Yang mana dua kalimat itu, kalau satu kalimat ini benar, kan ada dua kalimat. Kalau kalimat, bukan dua kalimat, dua jumlah, maaf. Kalau jumlah yang pertama itu benar, maka jumlah yang kedua itu salah. Pasti. Pasti, tidak mungkin benar. Ya, ini dikatakan kontradiksi. Dan ini tidak mungkin salah. Dan sebaliknya, kalau yang satunya itu salah, kalau jumlah yang satunya itu salah, yang lainnya pasti benar. Pasti seperti itu. Pasti itu. Contohnya, Adham, alimun. Lawannya, Adham, bukan jahil. Hati-hati, Sofya. Laisa bi alimin. Laisa bi alimin. Karena jahil itu bukan lawannya alim. Hati-hati. Lawannya sesuatu itu Anda tambahi la atau laisa. Adham,
laisa bi alimin. Nanti akan saya kasih sedikit demi sedikit ini. Jayyid jiddan. Kalau jumlah yang pertama ini benar, maka jumlah yang kedua ini pasti salah. Pasti salah. Pasti salah. Tidak mungkin, mungkin salah, mungkin benar. Ada rajul la ya'rif ma yaqul. Masih belum mumayyiz. La yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Kalau ini benar, ini pasti salah. Ini pasti, Ustaz, pasti ini. Dan ini doruri, selama Anda punya akal, Anda pasti paham ini. Jayyid jiddan. Di dalam perdebatan, kadangkala Anda tidak usah membuktikan kalau perkataan Anda itu benar. Cukup Anda membuktikan kalau perkataan lawan Anda itu salah. Kalau perkataan lawan Anda salah, otomatis perkataan Anda pasti benar. Di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, hal semacam itu namanya burhanul khuluf. Yang mana burhanul khuluf itu semuanya terbina daripada babut tanakut. Intinya tanakut adalah dua jumlah, yang mana dua jumlah ini saling bertentangan. Sekiranya satunya benar, satunya pasti salah. Satunya pasti salah. Dan babut tanakut dan babul akas itu namanya lawazimul qadaya. Babul apa? Lawazimul qadaya. Babul qadiyah hamliyah wa syartiyah, babul qadaya. Tanakut wal akas lawazim atau ahkamul qadaya. Ahkamul apa namanya? Qadaya. Maknanya ketika Anda mengatakan kan adham, alimun, ini kan jumlah atau qadiyah hamliyah kan? Ketika ini adalah qadiyah hamliyah, dan sudah kita pelajari dalam 2 kelas yang lampau, ada lawannya. Apa itu lawannya? Adham, laisa, bi alimin. Pasti ini. Dan nanti ada akasnya. Akasnya apa? Insya Allah minggu hadapan kita akan pelajari. Minggu hadapan. At-tanakut. Dibilang Syekh Yasin di awal-awal, ditanya, lihat. I'lam annal qadiyah asbah binuri syams. Dibilang qadiyah itu Anda misalkan seperti cahaya matahari. Wal akas itu seperti diluha, seperti bayangan. Kalau ada cahaya matahari pasti ada bayangan Anda kan, pasti ada itu. Kalau tidak ada cahaya matahari tidak ada bayangan. Benar, setiap ada qadiyah pasti ada akasnya. Dan tanakut itu dan nakitnya itu seperti kegelapan. Kalau ada cahaya, pasti tidak ada kegelapan. Kalau ada kegelapan, pasti tidak ada cahaya. Fa'idha lam yumkin iqamatul burhan ala qadiyatin ma aqamnahu imma ala butlani nakidiha fatasduku hiya daruratan au ala sidki aksiha fatasduku. Kadzalik, dibilang kadangkala kalau kita tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dakwah kita, maka kita mempunyai dua cara. Cara yang pertama adalah Anda membuktikan kesalahan nakitnya, kesalahan lawan Anda, atau ala sidki aksiha, atau Anda cari lawazimnya, yang mana kalau lazimnya itu benar, pasti qadiyah Anda juga benar. Anda tidak perlu cari dalil asing, cukup Anda ambil akesnya, yang mana akes itu bukan dari perkara yang asing, tapi daripada qadiyah itu sendiri. Berbeda dengan burhan. Burhan itu kena perkara yang asing daripada qadiyah. So, ini adalah dua cara. Tapi dalam level ini tak ada, saya jelaskan di dalam Syarh Tahdhibul Mantiq. Anda boleh tengok di situ. Ada yang namanya burhanul farad, burhanul akes, dan burhanul khuluf. Saya jelaskan ada 3 barohin. Semuanya terbina daripada, kalau Anda paham tanakut wal akas yang ada di sini, paham itu tidak akan susah. Tidak akan susah. Ma huwa tanakut? At-tanakut huwa ikhtilafu qadiyataini bil ijabi wa salab bihaitsu idza sadaqat ihdahuma kadzibatil ukhra bidarurah. Dibilang, apa itu tanakut? Tanakut itu adalah perbezaan dua qadiyah. Perbezaan apa? Dua qadiyah. Maknanya tanakut hanya akan terjadi di dalam 2 qadiyah. Makna qadiyah adalah 2 jumlah. Tidak mungkin tanakut terjadi di antara 2 mufrad. Tidak mungkin. Tapi biasanya tasahulan
atau tasamuhan, para manatikoh mengatakan apa nakidnya Zaid, Allah Zaid. Apa nakidnya Syajar, Allah Syajar. Macam itu. Apa nakidnya alim, Allah alim. Bukan jahil. Bukan jahil. Karena sayati ba'da qalil. Perbedaan dua qadiyah di dalam ijab wa salab. Ijab ini kalau tidak ada huruf nafinya, salab kalau ada huruf nafinya. Sekiranya kalau salah satunya itu benar, maka yang lainnya itu dusta. Bid-daruroh. Makna bid-daruroh tidak perlu dalil. Tidak perlu apa? Dalil. Cukup Anda mengatakan ini, kalau ini benar, ini salah. Pasti bid-daruroh maknanya akal Anda sudah bisa memahami itu, tidak perlu apa? Dalil. Maknanya perkara tanakut ini sangat jelas sekali. Sangat apa? Jelas sekali. Terus bagaimana tahakut itu boleh terjadi, bisa terjadi? Dibilangkan antara dua qadiyah kan? Antara dua qadiyah. Dua qadiyah yang macam mana yang boleh terjadi tanakut dalam dua qadiyah ini? Dibilang tanakut ini bisa terjadi kalau dia itu ada namanya wahdatus zaman, kama sayati. Idza kanatil qadiyah syakhsiyah aw muhmalah fala yatahaqqaqut tanakut baina qadiyataini minha ila bi syarti tasawihima fil umuri tsamaniyah al mu'abbar anha bil wahadat. Dibilang kalau seumpamanya qadiyah itu syakhsiyah atau muhmalah, wadah ya, sudah saya jelaskan kisah. Qadiyah syakhsiyah adalah qadiyah yang maudhu'nya itu juz'i. Muhmalah adalah yang maudhu'nya itu kulli tapi tidak ada surnya, Rojik bab qadiyah hamliyah saya jelaskan tentang aksamul qadaya. Maka yang namanya tanakut tidak akan mungkin terjadi kecuali di dalam dua qadiyah itu terrealisasi 8 perkara. 8 perkara. Lah, 8 perkara ini dinamakan wahadat zaman. Wahadat sama apa ya wahadat itu ya? Kalau di dalam polis itu ada bagian dadah. Apa bahasa Melayunya itu? Bagian immigration. Lah, bagian itu di dalam bahasa Indonesianya itu wahdah. Dibilang wahdatu mukafahatil irhab. Unit. Unit. Ada 8 unit. 8 unit ini harus terpenuhi di dalam dua qadiyah tersebut. Baru yang namanya tanakut bisa terjadi. Karena tanakut ini mempunyai sebuah lawazim yang sangat penting. Apa itu? Kalau satunya benar, satunya salah. Kalau satunya salah, satunya benar. Itu mizatnya tanakut seperti itu. Apa 8 perkara itu? Harus sama di dalam 8 unit ini. Apa 8 unit ini? Maudhu'nya harus sama. Kalau di sini Adam, di sini juga harus Adam. Sof. Yang kedua apa? Mahmulnya harus sama. Karena itu ketika ini alim, ini tidak boleh jahil. Kalau ini alim, ini juga harus alim. Tidak boleh jahil. Karena itu saya cakap, salah. Anda jangan mengatakan lawannya alim itu jahil. Lebih spesifiknya, jahil itu adalah musawin lin nakid. Dia sama seperti nakid, dia bukan nakid. Apa lawannya mati? Tidak mati. Bukan hidup. Hidup itu musawin lin nakid. Makna musawin lin nakid, afrodnya mati dan afrodnya hidup itu sama. Itu namanya hubungan antara mati dan hidup at-tasawi. Hubungan antara antara tak mati dan hidup itu tasawi. Tapi bukan hidup itu apa yang tasawi tadi itu? Betul, tak mati dan hidup. Bukan hubungannya itu adalah apa? Tasawi. Tapi hakikatnya lawannya mati adalah apa? Tak mati, bukan hidup. Karena mafhumnya tak mati, bukan mafhumnya hidup. Hati-hati, Sof. Ini berguna kalau kadang-kadang lawannya itu tidak satu. Saya beri contoh ya. Lawannya merah apa? Tak merah. Ayo, tak merah. Tak merah ini apa? Banyak. Banyak.
Banyak. Hati-hati. Wadah ya. Kalau Anda satu, lawannya hanya satu, Anda boleh cakap macam itu. Lawannya hidup hanya satu, yaitu apa? Mati. Tapi ketika lawannya hidup itu banyak, Anda tak boleh cakap macam itu. Anda jangan berdiri. Apa lawannya tak berdiri? Berdiri. Anda jangan berdiri. Apa lawannya berdiri? Ya, tidak berdiri itu apa? Banyak. Duduk tak berdiri. Tidur tak berdiri. Jongkok tak berdiri. Rukuk juga tak berdiri. Wadah anda ya. Kayak itu saya cakap. Kadangkala hidup kayak lawannya mati apa hidup. Ini bisa Anda jadikan dia itu nakid dalam beberapa case, tapi tidak mutorid. Yang lebih mutorid, yang lebih pasti terjadi, makanya dalam semua case Anda boleh buat lawannya sesuatu, Anda tinggal tambahilah. Lawannya hidup, tidak hidup. Lawannya mati, tidak mati. Lawannya berdiri, tidak berdiri. Pasti seperti itu di semua case. Ayo. Karena itu kan lawannya, maknanya di sini harus sama. Adham, alim harus alim. Kalau tidak seperti itu, tidak akan ada tanakut. Kenapa? Adham alimun. Sodam laisa bi alimin. Apakah ada tanakut? Apakah maknanya kalau adham alim harus dia tidak alim? Kan tidak kan? Sedangkan min mizahnya tanakut itu kalau ini benar, yang lainnya harus salah. Begitu pula mahmulnya harus sama. Kan tidak mungkin adham alimun, adham laisa bitajirin. Kan tidak ada kena mengena kan? Tidak ada kena mengena. Ayo, wa fil makan adham naimun fil bait adham laisa binaimin fil qa'ah. Boleh tak itu apa namanya? Dua-duanya benar. Tidur di rumah, tidak tidur di kelas. Boleh tidak? Boleh. Sekarang tidak tidur anda. Di rumah anda tidur. Dua-duanya boleh benar. Lah kalau dua-duanya boleh benar, bukan namanya apa? Tanakut. Tanakut harus salah satu benar. Salah satu salah. Fil idhofah. Zaidun abun li amrin. Zaidun laisa aban li Khalid. Betul apa tidak? Dua-duanya betul. Zaidun ayahnya Amr dan Zaidun bukan ayahnya Khalid. Boleh, betul apa tidak? Boleh. Maknanya itu bukan tanakut. Lah, idhofahnya Zaid ke Amr dan idhofahnya Zaid ke Khalid itu idhofah. Maknanya ab wal ibn itu apa namanya? Idhofah. Maknanya walaupun dua-duanya itu ada qadiyah, satunya ijab wa salab, tapi karena berbeza di dalam idhofah, bisa untuk menjadi bukan apa namanya? Tanakut. Untuk terjadi tanakut, idhofahnya harus sama. Wa fil quwwah wal fi'il. Fil quwwah ini dikatakan khomer itu yang masih di botol itu memabukkan. Dan khomer yang masih di botol tidak memabukkan. Dua-duanya betul tahu itu. Anda tengok vodka. Vodka itu memabukkan apa tidak? Oke. Kalau ada vodka di depan Anda mabuk apa tidak? Tidak mabuk. Betul apa tidak? Dia akan memabukkan kalau Anda minum. Lah, tapi dia mempunyai kekuatan untuk menjadi memabukkan kan? Lah, mempunyai kemampuan untuk menjadi memabukkan itu namanya bil quwwah. Kalau memang sudah benar-benar menjadi Anda mabuk, memabukkan, benar-benar memabukkan Anda, dan tidak mungkin itu terjadi kecuali setelah Anda minum. Itu namanya bil fi'il. Lah kadangkala qadiyatan mukhtalifani fil ijab wa salab, tapi satunya bil fi'il, satunya bil quwwah. Akhirnya dua-duanya benar. Anda boleh cakap al-khamr muskirun fiddun. Al-khamr muskirun wal khamr laysa bi muskirin. Dua-duanya benar. Macam mana? Iya. Karena al-khamr yang pertama muskirun bil quwwah,
Yang kedua laisa bimuskirin bil fi'il. Karena masih di dalam apa namanya? Botol. Wa fil kulli wal juzu. Zinji, orang negro yang hitam itu. Hitam semuanya. Orang negro hitam. Satu lagi, orang negro putih. Atau orang negro tidak hitam. Bukan putih. Tidak hitam. Itu dua-duanya boleh betul. Karena perbezaan antara sebagian dan semuanya. Loh, memang orang negro semuanya hitam, giginya juga hitam? Kan tidak kan? Maknanya boleh dua-duanya itu benar. Ketika dua-duanya itu boleh benar, dikatakan dia itu bukan apa namanya? Bukan tanakut. Negro itu mungkin sedikit kasar ya, orang hitam. Orang Arab lebih sopan lagi. Asmar. Coklat. Apa namanya? Coklat. Saya mungkin salah cakap negro, mungkin menyakiti hati orang-orang yang hitam ya. Saya minta maaf. Kurang hitam. Tapi di kitab-kitab biasa zinji. Apa namanya zinji? Zinji. Wa fil kulli wal juz'i wa fi syarat wa syarat. Syaratnya kalau ada syaratnya. Zaidun alimun. Kalau belajar. Zaidun laisa alimin. Kalau tak belajar. Loh, dua-duanya betul kan? Nah, yang berbeda adalah syaratnya. Fasyaksiyah nahwu Khalidun qaimun nakiduha Khalidun laisa biqaimin wa bil akas. Khalid qaim lawannya adalah Khalid laisa biqaim. Begitu pula Khalid laisa biqaim lawannya adalah Khalid apa? Qaim. Kalau Khalid qaim benar, Khalid laisa biqaim pasti salah. Begitu pula sebaliknya. Wal muhmalah nahwu al insanu hayawanun al insanu laisa bihayawanin wa bil akas. Ini adalah qadiyah muhmalah. Dan ini bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad bahwasanya qadiyah muhmalah lawannya adalah kulliyah. Jadi al-insanu hayawanun lawannya bukan al-insanu laisa bihayawanin, tapi la syai'a minal insani bi hayawanin. Jadi al-muhmalah mujabah lawannya adalah muhmalah salibah kulliyah. Muhmalah salibah lawannya adalah muhmalah mujabah kulliyah. Muhmalah mujabah kulliyah. Wa Syekh Yasin akan yu'alik alaihi di dalam ta'liq yani. Alal mu'tamad indal manatiqah al muhmalah lawannya apa? Lawannya adalah kulliyah, karena sudah saya katakan di kelas yang sebelumnya al muhmalah fi quwwatil juz'iyah bitobat huwa yani. Wa idza kanatil qadiyah juz'iyah au kulliyah, dibilang ditambahi daripada 8 syarat tersebut. Kalau seumpamanya qadiyah itu juz'iyah ataupun kulliyah, maka yang namanya tanakut tidak akan terrealisasi kecuali ditambahi satu syarat lagi, perbedaan antara dua qadiyah itu di dalam apa namanya? Kulliyah wal juz'iyah, atau di dalam kam, ikhtilaf fil kamiyah, akni fil kulliyah fal juz'iyah. Kalau ikhtilaf fil kaif maknanya fil ijab wa salab. Kalau di dalam kam itu maknanya fil kulliyah wal juz'iyah. Ziyadatan ala ikhtilafiha fil kaif akni ijab wa salaf, selain ikhtilafnya di dalam kaif yakni al ijab wa salaf, dan dia itu ada di dalam 4 apa namanya? 4 macam. Yang pertama, ini saya hapus. Sebenarnya tidak usah 4 macam, 2 macam aja selesai sebenarnya. Wa hadza ma jara alaihi apa tuh namanya? Sulam al-Munawwaraq. Kan ada 4 kan? Yang pertama, kulliyah mujabah. Yang kedua, juz'iyah mujabah. Yang ketiga, tak ya saksiyah. Saksiyah muhmal sudah lewat, hanya 4 ya. Kulliyah salibah. Karena saksiyah wal muhmal sudah kan sebutkan. Saksiyah, juz'iyah, salibah. Lawannya, Anda kena ganti, kalau di sini kulliyah, di sini kena juz'iyah.
Di sini mujabah, di sini kenapa? Salibah. So, juz'iyah, salibah. Juz'iyah mujabah, juz'iyah Anda kena ganti apa? Kulliyah. Mujabah kena Anda ganti apa? Salibah. Kulliyah di sini Anda kena ganti apa? Juz'iyah. Salibah Anda kena ganti apa? Mujabah. Juz'iyah Anda kena ganti apa? Kulliyah. Salibah Anda kena ganti apa? Mujabah. Loh, ini bisa Anda ikhtisar menjadi 2 aja. Takyah 4 ini. Ini aja sudah cukup. Loh, kenapa? Lawannya kulliyah mujabah adalah juz'iyah. Lah lawannya juz'iyah salibah apa? Kulliyah ini sama kan? Lawannya ini adalah ini, lawannya ini. Ini. Lawannya ini. Ini. Dan lawannya ini. Sama kan? Lawannya itu sama saja. Nggak, itu di dalam Sulamun Nawar sebutkan 2 saja. Dari situ Anda bisa karena Anda sudah bisa memahami lawannya. Cuma karena ini levelnya level bawah lagi, dia disebutkan secara detail. Mana nakidul mujabah kulliyah? Nakiduha as-salibah, suf mujabah kulliyah, nakiduha juz'iyah salibah. Nahwu kullu insanin hayawan, semua manusia itu adalah hayawan. Lawannya atau kontradiksinya, nakidnya, laisa ba'dul insani bihayawan. Cukup kalau Anda mengatakan semua manusia itu makhluk hidup untuk membatalkan kalimat ini, untuk membatalkan kebenaran ini, Anda cukup menyebutkan sebagian, dan sebagian cukup 1. Kalau Anda boleh datangkan kepada saya 1 manusia yang bukan makhluk hidup, saya bohong. Karena itu, jangan terlampau mudah mengatakan semua pasti macam ini. Anda sering-sering cakap, terutama di dalam politik, Anda sering cakap macam itu. Semua ini oke. Semua ini apa namanya? Tak oke. Jangan cakap macam itu. Kalau Anda cakap semua, 1 aja, ada orang boleh sebutkan yang berbeda dengan apa yang Anda katakan, Anda salah. Orang ini nih, kalau cakap semua pasti benar. Saya boleh buktikan sekali dia berbohong, kalam Anda itu letak sampah aja. Kenapa kalau saya boleh buktikan 1? Karena kalau Anda cakap juz'iyah kulliyah mujabah, lawannya adalah juz'iyah salibah. Orang ini semua kalamnya itu pasti benar. Saya boleh 1 kata saja. Ada 1 kalamnya yang tidak benar. Maknanya kalam Anda itu letak mana? Tong sampah aja. Salah, karena salah itu. Kulliyah mujabah lawannya adalah juz'iyah salibah. Nahwu kullu insanin hayawan, nakiduhu laisa ba'dul insani bihayawan. Semua movie India tak oke. Oh, saya boleh sebutkan 1 saja yang oke. Maknanya kalam Anda itu tong sampah. Memang seperti itu, Sof. Mungkin kata-kata saya sedikit sedikit kasar, tapi hakikatnya memang seperti itu. Karena kalam Anda ini kadhib. Kita sering, saya makan roti tampal tak ada yang sedap. Gini, ikut saya ajab. Dia makan tambah sampai 3. Maknanya kalam antara roti tampal tak ada yang sedap itu apa namanya? Salah. Hah? Oh, kuliah nih bahaya tau. Bahaya guna kuliah. Jangan Anda mudah-mudah guna kuliah ini. Saya dulu pernah cakap dengan Syekh Bilal. Tak ada Syekh Bilal. Kitab dalam mazhab apapun macam Yaqutun Nafis. Jangan terlampau mudah. Saya dulu masih macam Anda, masih awal-awal belajar mantik. Setelah saya pikir lagi, wallah benar, saya yang salah ya nih. Saya guna kata-kata apa? Kul ini susah, karena Anda kena bukti. Kul ini Anda kena bukti dengan klaim Anda ini. Dan rata-rata di dalam kitab fikih pakai kulliyah ini. Kullu fa'ilin marfu'. Kalau ada 1 aja nahwu boleh buktikan, ada 1 orang boleh buktikan 1 fa'il tidak marfu. Kata-kata fa'il marfu ini apa? Ayo, letak tong sampah. Sila kalau Anda boleh, coba beri 1 saya fa'il tapi tidak marfu. Di fikih rata-rata bukan kulliyah,
tapi aghlabiyah. Anda kena paham itu. Di dalam kaidah fikih, contohnya maqasidul lafadz ala niyatil lafid, atau innamal a'malu binniyat. Rata-rata mungkin misal ini boleh Anda kritik ya, cuma di dalam qawaid fikih rata-rata kulnya ini bukan kuliah, tapi aghlabiyah biasanya itu. Aghlabiyah karena memang fikih mimbabid dunun. Mimbabi apa? Mimbabid dunun. Di dalam ilmu kalam wal mantik tidak bisa kul. Kalau tidak kul, ganti lafadznya. Jangan mudah-mudah Anda cakap apa? Kul. Saya sering cakap macam itu. Ini. Saya sebutkan satu aja. Kalau saya sebutkan satu, kalam Anda ini semuanya apa? Tong sampah. Itu apa? Huwa ya. Mana kidul mujabah juz'iyah? Kulliyah salibah. Nakiduha salibah kulliyah ba'dul insani hajarun nakiduhu la syai'al insani bihajarun. Sebagian manusia itu adalah batu, lawannya adalah tidak ada satupun dari manusia yang batu. Kalau sebagian manusia batu itu benar, maka la syai'al insani bihajar pasti salah. Begitu pula sebaliknya. Selesai sebenarnya sudah. Mana kidu salibah kulliyah? Lawannya mana salibah kulliyah? Ini kan? Lawannya salibah kulliyah ya? Ya ini. Mana kidu salibah kulliyah? Nakiduha al-mujabah juz'iyah. Nahwu la syai'a minal insani bihajar. Nakiduhu ba'disani hajar. Hatta misalnya sama. Misalnya sama saja kan? Sama saja, cuma dibalik saja. Lawannya tidak ada satupun manusia itu yang hajar, yang batu. Kalau ini benar, maknanya tidak sebagian manusia batu itu salah. Begitu pula sebaliknya, itu hati-hati. Kuliah itu hati-hati. Tidak ada satupun yang macam ini. Cukup satu ya. Anda sebutkan satu aja. Di dalam politik sering ini. Saya setiap janji politik saya, manifesto politik saya, pasti saya penuhi. Sebutkan satu aja. Satu aja. Makanya kalamnya orang ini pasti letak mana? Tong sampah, pasti seperti itu. Memang juz'iyah. Walaupun satu. Memang seperti itu. Saya pun ketika saya cakap kul, langsung saya ralat. Saya takut karena saya, kecuali hal yang sudah saya yakin. Hal yang sudah saya yakin pasti semuanya, baru saya guna kul. Kalau saya ragu, better saya pakai juz'iyah. Karena kalau yang hakikatnya itu juz'iyah, kayak hakikatnya itu kuliah. Kalau kuliah mujabah benar, juz'iyah mujabah juga pasti benar. Pasti benar juz'iyah mujabah. Karena kalau semua student UIA pandai, pasti kalau semua student UIA pandai itu benar, pasti sebagian student UIA pandai juga pasti benar. Semuanya pandai benar, kok apalagi sebagian. Kan itu saya tuh sering guna juz'iyah agar takut ada orang nak komplain saya. Benar itu. Karena ada beberapa orang yang pandai komplain. Habib, ada kalam Habib letak mana? Tong sampah. Kenapa? Karena yunakid, ada tanakut. Terutama kalau kita cakap pakai kuliah. Susah emang kuliah mujabah atau kuliah salibah itu jangan mudah untuk dipakai. Berbeza dengan ulama di kitab-kitab, mereka sering guna kuliah mujabah atau kuliah salibah karena mereka sudah research. Sudah research. Karena itu mereka berani klaim bahwasanya memang kullu fa'ilin pasti marfu. Itu kullu fa'il pasti masru. Kullu fa'ilin marfu, kata-kata yang simple. Tapi di balik kalimat yang simple itu research bertahun-tahun itu. Jangan Anda remehkan itu. Nakidu salibah juz'iyah, nakiduhal mujabah, salibah juz'iyah, nakiduha apa? Mujabah kulliyah. Nahwu laisa ba'dul insani bihayawan, nakiduhu kullu insanin hayawan. Dengan ini salah sudah babut tanakut. Tak susah kan tanakut itu? Tak susah. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk babul Babul akas. Jayyid jiddan. Ada yang tanya situ? Tak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.